dengan anxiety. Nah, ini neurotransmitter dengan asal usulnya dibaca aja ya. Acetylcholine asalnya adalah choline di CNS. Untuk saraf cholinergic, anticholinergic kan sebelumnya udah pernah dijelasin juga ya. Nah, ini yang mungkin bakal dibuat di soal. Kalau di farmakologi itu ngebaginya itu adalah yang asam amino dan asam amino. Yang asam amino dibagi dua, amin sama peptida. Yang asam amino cuma ada 3, G. Ini aja itu gamma sama lisin ya. Nah, ini sama dibaca aja ya. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yaitu penyakit neurodegeneratif. Penyakit neurodegeneratif di sini yang paling sering sebenarnya ada demensia, ada Parkinson dan lain-lain ya. Tapi di sini Parkinson yang kita angkat. Di sini merupakan tandanya itu dia khas ya. Jadi dia itu langkahnya kecil-kecil, rigid, cockwell, terus gerakannya lambat. Dia bradykinesia. Bradykinesia itu gerakannya lambat. Jadi kalau misalnya dia mau ngambil sesuatu dia lambat, dia jalan langkahnya kecil-kecil. Ketika dia mau berhenti dia langsung memegang sesuatu di sekitarnya untuk menjadi tumpuan. Itu khas banget untuk Parkinson. Parkinson itu ada Parkinson disease dan ada Parkinsonisme. Kalau Parkinson disease itu karena neurodegeneratif ya, karena tua. Tapi kalau Parkinsonisme itu biasanya karena trauma kepala gitu. Siapa kayak Muhammad Ali ya, kalau nggak salah dia Parkinson juga gitu. Terus ini neuropsikiatri ya, jadi dia berpengaruh juga ada perilaku obsesif kompulsifnya, ada depresi sama kecemasan. Penyebabnya idiopatik ya, genetik sama trauma kepala tadi yang dijelasin. Kemudian dia kenapa sih pada Parkinson itu dia penurunan dopamin. Dibaca aja pokoknya intinya dia dopaminnya menurun sehingga kita harus kasih anamnesisnya tadi ya, ada tremor, terus bradykinesia, langkahnya kecil-kecil, gerakannya lambat, tulisannya kecil-kecil, bicaranya lambat gitu ya. Terus pemeriksaan fisiknya tremor gitu ya. Terus untuk CT scan-nya kita nggak bisa pakai CT scan biasa, tapi ini jarang sih. Pokoknya dengan gejala biasanya udah bisa ditegakkan. Kalau mau di otopsi itu juga sebenarnya adalah pemeriksaan baku emasnya ya, tapi gak mungkin pasien yang dengan Parkinson itu kita bongkar-bongkar kepalanya. Jadi setelah meninggal, ada penelitian ditemukan pada otak-otaknya pasien Parkinson ada yang namanya badan Lewy gitu. Tata laksananya karena dia dopaminnya turun, kita harus tingkatkan dopaminnya. Dengan apa? Dengan levodopa atau penghambat MAO-P. Tapi paling sering adalah levodopa. Kalau misalnya karena cedera kepala, berarti kita dengan pembedahan. Kalau masih ada perdarahannya, kita buang perdarahannya gitu. Terus sama fisioterapi, karena memang kalau pasien Parkinson ini dia untuk recovery-nya, untuk sembuh itu agak sulit ya. Tapi kita harus membuat kualitas hidup dia menjadi baik dengan cara rehabilitasi tadi. Kalau misalnya dia kan kaku nih tangan sama kakinya, kita gerak-gerakan di fisioterapi sehingga ototnya tidak atrofi gitu. Terus dietnya yang cukup protein ya, karena kan untuk pembentukan dopamin tadi gitu. Nah, terus sebelumnya kan juga udah dibahas ya mengenai obat-obat cholinergic, anticholinergic. Nah, itu sebenarnya adalah obat-obat SSP. Nah, sekarang kita belajar dari sifat toksiknya. Nggak perlu banyak-banyak, cukup di satu slide ini aja gitu ya. Satu slide ini aja, misalnya yang pertama adalah cholinergic. Itu yang kayak soal sebelumnya ya. Ya, dia kan menstimulasi kelenjar dan lain-lain ya. Jadi
bisa ditemukan diare, produksi urinnya meningkat, terus pasiennya kejang, mulutnya berbusa. Itu biasa pada organofosfat atau karbonat gitu. Kalau yang misalnya dia antikolinergik berarti lawannya mulutnya kering, urinnya nggak ada gitu. Terus karena dia mulutnya kering kan keringatnya kering, jadi dia suhunya meningkat, jadi hipertermi gitu. Nah itu dia biasanya pada antihistamin, antidepresan, sama paling sering sih itu sih antihistamin sama antidepresan gitu. Kalau hipnotik sedatif itu dia karena dia bikin tidur ya, jadi dia bisa bikin koma, bradikardi, pokoknya tenang gitu kan, detak jantungnya lambat, tensinya turun, refleksnya nggak ada gitu ya. Jadi nanti dia biasa disebabkan oleh hipnotik sedatif tuh mungkin kayak obat-obat prazolam gitu ya, alkohol gitu. Terus sesuatu yang bikin dia gula darahnya turun, obat-obat DM gitu, terutama golongan sulfonylurea. Nah terus yang opioid ini dia khas, jadi dia pinpoint. Bukilnya itu kecil sampai dia bisa menjadi pin satu titik gitu ya. Terus kemudian di sinusoid menurun, bradikardia, sama hipotensi. Itu paling sering opioid. Jadi paling yang dikeluarin di soal sambil dicatat ya, di awal itu adalah ini cara kerja neuron nice to know aja. Terus neurotransmitter itu apa aja, yang asam amino itu yang mana gitu ya, asam amino yang mana. Terus ini ada amin sama peptida gitu. Terus di neurodegeneratif itu Parkinson. Biasanya dimunculin kasus gitu, seorang umurnya biasanya udah tua, jalannya lambat, ketika mau berhenti dia mencari sesuatu untuk berpegangan, gerakannya lambat, tangannya bergetar terus, tremor ya, itu Parkinson. Kenapa penyebabnya? Karena kekurangan dopamin, obatnya levodopa gitu ya, sama tabel ini kolinergik, contohnya organofosfat, baygon ya. Dia datang kenapa? Salivasi, mulutnya berbusa gitu, diare. Terus kalau antikolinergik berarti kebalikannya. Kalau pinpoint itu berarti opioid gitu. Udah sampai sini ada yang mau ditanya? Belum Ibu. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanya, berarti kemarin dikasih tugas nggak ya? Dikasih Ibu.